Jadi di sini kelompok kami akan presentasikan materi tentang mitosis dan amitosis. Untuk itu kami mau memperkenalkan diri kami. Now over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight. It ain't no big thing, just show her and it's all. Saya Dina. Saya Dita Kirana. Saya Denita. Saya Rani Glory. Saya Celia Rizky. Oke, selamat menyaksikan video kami. Tes. Baik, saya akan menjelaskan tentang sel mitosis. Mitosis adalah reproduksi sel. Mitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap pembelahan sel. Pembelahan secara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik, misalnya bakteri dan ganggang biru. Yang pertama ada replikasi DNA dan elongasi. Yang kedua ada dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Terus yang ketiga septum terbentuk dan DNA terpisah. Yang keempat ada sel terpisah menjadi dua. Yang kedua ada mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase. Tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Jadi yang pertama adalah profase. Memasuki profase kromatin, mengalami kondensasi, membentuk kromosom. Kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas dua kromatin yang dihubungkan oleh sebuah sentromer. Lalu nukleus dan membran inti menghilang. Akhir profase terbentuk spindel. Jadi bagian-bagiannya yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, yang ketiga ada anafase, yang keempat ada telofase, dan yang kelima ada cytokinesis. Yang kedua ada metafase. Kedua kromatin dalam satu kromosom atau sering disebut juga dengan kromatin kakak beradik masih dihubungkan oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. Kromosom berada di tengah bidang ekuator. Yang ketiga ada anafase. Kedua kromatin memisahkan diri dan masing-masing bergerak sebagai kromosom anakan menuju kutub dari spindel yang berlawanan letaknya. Proses ini didahului oleh membelahnya sentromer menjadi dua bagian. Fase ini menyelesaikan pembagian jumlah kromosom secara kuantitatif sama ke dalam sel anakan, kecuali itu juga berlangsung. Pembagian bahan genetik secara kuantitatif sama. Yang keempat telofase. Telofase adalah datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. Terbentuknya membran inti baru, anak inti baru, dan menghilangnya spindel terjadi selama fase ini. Dan dengan terbentuknya dua buah inti baru, maka di tengah sel terbentuk dinding yang baru. Berlangsunglah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma.